Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa kembali dengan saya Joni Widodo di Joni Widodo Channel. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang sindiran kambing untuk manusia terkait puasa Ramadan. Ada yang menarik dari setiap akhir ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu ayat 183 hingga 187 surah Al-Baqarah yang diakhiri dengan ungkapan la'ala atau fi'il mudhari yang dalam bahasa Inggris disebut present tense untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin atau biasa dilakukan pada masa kini, dan future tense atau sebuah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Menurut tata bahasa Arab, akhir ayat-ayat tersebut mengandung arti bahwa puasa harus berwawasan masa kini dan masa mendatang. Ketakwaan itu mengawali, menyertai, mengakhiri sekaligus menindaklanjuti dari puasa Ramadan. Kecuali ayat ke-184 dari surah Al-Baqarah itu, ayat-ayat lainnya dirangkai dengan kata la'ala yang menunjukkan arti harapan atau taraji, yang berarti bahwa Ramadan harus menjadi bulan penuh harapan menuju perubahan dan peningkatan ke arah yang lebih baik dan bermakna. Pertama, harapan menjadi orang bertakwa, la'alakum tatakun, dengan senantiasa menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan, makan dan minum saja ketika siang hari tidak mau, apalagi bermaksiat. Kedua, harapan menjadi orang yang berilmu, in kuntum ta'lamun. Ilmu harus menjadi dasar dalam menggali makna dan rahasia puasa. Lebih dari itu, puasa hendaknya mengantarkan kita untuk selalu menggali dan mengembangkan ilmu. Ketiga, harapan menjadi orang yang pandai bersyukur, la'alakum tashkurun. Bersyukur merupakan nilai positif dan konstruktif bagi orang yang berpuasa. Karena ketika merasa letih, lapar, haus, dan dahaga, maka pada saat berbuka dapat menikmati apa yang menjadi hak mulut dan perut. Keempat, harapan menjadi orang yang berada dalam kebenaran, la'alakum yarsyudun. Berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah merupakan prasyarat yang mengantarkan seseorang itu memperoleh jalan kebenaran dalam menjalani kehidupan ini. Kelima, harapan menjadi orang yang bertakwa, la'alakum yattaqun. Dalam arti tahu diri, tahu batas, dan tahu yang pantas. Tahu diri artinya bisa mengendalikan hawa nafsu, tahu batas berarti mengetahui larangan-larangan Allah, dan tahu yang pantas artinya berusaha untuk menampilkan performa diri yang terbaik sesuai dengan batas kemampuannya. Sebagai muslim, seharusnya memahami bahwa puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib, dan mengetahui betapa berdosanya seseorang ketika meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang diperbolehkan secara syar'i. Namun realitasnya tak sedikit orang yang tidak berpuasa Ramadan, tak sedikit orang muslim yang dengan santainya makan di depan umum saat siang hari, merokok di pinggir jalan, dan sebagainya. Apapun alasannya, perilaku tersebut tidak menghargai orang-orang yang sedang berpuasa di sekitarnya. Harusnya kita malu dengan seekor ular. Kita tahu bahwa ular berpuasa setiap akan berganti kulit. Pada saat ular berpuasa untuk berganti kulit itu, walaupun disodori makanan, si reptil itu akan sangat acuh. Karena konsekuensinya, jika dia tetap nekat makan saat akan berganti kulit, maka kemungkinan besar nyawanya jadi pertaruhannya. Jika manusia tak takut dengan azab Allah, maka sejatinya derajatnya tak lebih tinggi dari seekor ular. Sedangkan ulat berpuasa untuk berganti tabiat menjadi lebih baik. Bagi sebagian orang, ulat adalah hewan yang menjijikkan. Ulat termasuk hewan yang rakus, karena hampir sepanjang waktunya dihabiskan untuk makan, dan makan. Tapi begitu sudah bosan menjadi ulat, ia akan melakukan perubahan yang lebih baik dengan cara berpuasa. Perubahan itu bukan hanya pada sifatnya, tetapi juga pada bentuknya. Ulat akan berubah menjadi kupu-kupu dan puasa yang ia kerjakan benar-benar sangat berkualitas. Saat akan berpuasa, ulat akan memulai dengan mengasingkan diri, menjauhkan diri dari tempat makanan, dan membungkus badannya dengan kepompong. Sehingga ia benar-benar berpuasa bukan sekadar menahan lapar dan haus saja, tetapi mulut, mata, dan anggota tubuh lainnya juga ikut berpuasa. Sebab ia akan berusaha menghindari segala bentuk hawa nafsu yang dapat mengganggu puasanya. Dan setelah berpuasa selama berminggu-minggu, maka keluarlah dari kepompong seekor makhluk baru yang sangat indah bernama kupu-kupu.
Kini sang ulat setelah berpuasa dan mengganti kulitnya, ia juga mengalami perubahan pada tabiat dan kebiasaannya. Dari puasa ular kita dapat belajar bahwa ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Nama ular sebelum dan sesudah puasa tetap sama, yakni ular. Makanan ular pun sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Cara bergerak sebelum dan sesudah puasa tetap sama. Tabiat dan sifat sebelum dan sesudah puasa pun tetap sama. Sedangkan ulat yang berhasil puasa dalam masa kepompong akan berubah wujud menjadi kupu-kupu yang indah, yang sama sekali berbeda bentuknya, cara bergeraknya, jenis makanan dan cara makannya, hingga perilaku lainnya, semua berubah dari semula. Ibroh dari puasanya ulat adalah bahwa wajah ulat sesudah puasa berubah menjadi lebih indah. Namanya berubah menjadi kupu-kupu, makannya berubah menjadi mengisap madu, cara bergeraknya berubah dari merayap menjadi terbang, tabiat dan sifatnya berubah total. Ketika masih jadi ulat perusak alam, begitu menjadi kupu-kupu, menghidupkan dan membantu kelangsungan kehidupan tumbuhan dengan cara membantu penyerbukan bunga. Puasa Ramadan diharapkan memberikan manfaat yang baik kepada yang melaksanakannya, baik untuk pahala di akhirat maupun menjadikan manusia takwa yang memberi manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang dapat memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Lalu apa sindiran kambing untuk manusia? Hal itu dapat kita simak dari dialog seekor anak kambing kepada induknya. Mengapa kita tidak memiliki nama khusus seperti manusia? Tanya anak kambing. Sang induk menjawab, tenang nak. Perbedaan kita dengan manusia adalah kita akan memiliki nama setelah kita mati, yakni nama-nama makanan olahan seperti kambing guling, sate kambing, tongseng, gulai, dan lain sebagainya. Setelah kita mati, kita bermanfaat. Sedangkan manusia ketika mereka mati hanya meninggalkan satu nama, yakni mayat. Hikmah apa yang bisa kita petik dari semua cerita tadi? Manusia yang meninggal tanpa amal kebaikan tidaklah berarti apa-apa. Karena itu, mari kita berupaya untuk selalu meningkatkan amal kebaikan yang akan dikenang oleh orang lain sepanjang masa. Dan mari kita maksimalkan harapan-harapan baik itu dengan senantiasa menjalankan perintah serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga puasa Ramadan yang kita lakukan mampu membuahkan transformasi dan spiritualisasi diri ke arah peningkatan iman dan takwa. Hal-hal apa yang membuat kita bersyukur dan membuat kita mampu memberi perbedaan? Mari kita lakukan introspeksi, inventarisir, dan implementasikan melalui perbuatan nyata setelah puasa Ramadan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam.